Negara tak berkutik untuk sebatang pena. Judul yang dalam banget ya. Di bahasan kali ini kita akan coba bongkar apa sih sebenarnya yang ada di balik kalimat yang bikin kita semua bertanya-tanya ini. Oke, kita mulai dari sebuah visi yang ideal dulu ya. Nelson Mandela pernah bilang kalau pendidikan itu adalah senjata paling ampuh buat mengubah dunia. Ini kan sebuah harapan, sebuah janji, bahwa lewat sekolah, setiap anak itu punya kesempatan yang sama buat meraih masa depan yang lebih baik. Tapi, visi ideal itu rasanya langsung hancur berkeping-keping waktu kita dihadapkan sama kenyataan pahit di negeri kita sendiri. Ada sebuah peristiwa tragis di Nusa Tenggara Timur yang jadi tamparan keras buat kita semua. Seorang anak menyerah pada hidupnya hanya karena sebuah pulpen dan buku yang gak terbeli oleh ibunya. Nah, disinilah kita masuk ke inti persoalannya. Tragedi ini bukan sekedar berita duka yang terjadi sekali lalu selesai. Ini tuh sebuah gejala. Sebuah pertanda bahwa alat sekolah sesederhana pulpen ternyata bisa mengungkap adanya kegagalan sistemik yang jauh lebih dalam dan jauh lebih besar. Biar kita benar-benar paham, ayo kita mundur sedikit dan lihat gambaran besarnya. Kita perlu ngerti konteksnya, yaitu cengkraman kemiskinan yang kayaknya nggak pernah lepas dari kehidupan banyak keluarga di Nusa Tenggara Timur. Nah, lihat angka ini, 18,60%. Ini bukan cuma statistik biasa di atas kertas loh. Angka ini nunjukin tingkat kemiskinan yang udah mendarah daging, yang sifatnya struktural dan jauh banget di atas rata-rata nasional. Pemerintah sendiri menetapkan garis kemiskinan di sana sekitar Rp549.000 per orang per bulan. Mungkin angka ini kedengeran agak abstrak ya, jadi coba kita buat lebih nyata. Artinya gini, dalam kehidupan sehari-hari, satu orang itu harus bisa bertahan hidup dengan uang kurang dari Rp20.000 per hari. Coba deh kita bayangin, uang segitu harus cukup buat makan, transportasi, dan semua kebutuhan lainnya. Dalam kondisi kayak gini, setiap pengeluaran sekecil apapun jadi beban yang rasanya berat banget. Di satu sisi, kita punya potret kemiskinan yang separah itu. Tapi di sisi lain, negara kita ini kan punya janji yang tertulis rapi dalam hukum. Tapi sayangnya, seringkali beda jauh banget sama kenyataan yang dialami anak-anak kita di lapangan. Nah, perbandingan ini nunjukin jurang pemisahnya dengan jelas banget. Konstitusi kita bilang pendidikan itu hak semua warga negara. Realitasnya, lebih dari 145.000 anak di NTT gak sekolah. Undang-undang kita mewajibkan 20% anggaran negara buat pendidikan. Realitasnya, buat banyak keluarga, sekolah malah jadi sumber stres dan tekanan keuangan baru. Jadi, ada yang salah di mana nih? Nah, ini dia nih. Kita sampai ke akar masalah yang sering banget kelewat atau bahkan diabaikan. Biaya-biaya tersembunyi. Inilah alasan kenapa jargon sekolah gratis itu seringkali cuma jadi ilusi. Pertanyaan yang mungkin ada di kepala kita semua. Kalau uang sekolah atau SPP udah digratisin, kenapa kok masih banyak banget keluarga yang tetap nggak mampu? Apa yang kita lewatkan di sini? Jawabannya ada di konsep ini. Hambatan biaya tidak langsung. Ini adalah semua pengeluaran di luar biaya sekolah formal yang sering dilupakan oleh para pembuat kebijakan, tapi jadi tembok penghalang yang nyata buat keluarga miskin. Emang apa aja sih biaya-biaya ini? Ya, seperti yang kita lihat, ada seragam, buku dan alat tulis, tas, sepatu, sampai ongkos transportasi harian. Buat sebagian dari kita, ini mungkin hal-hal sepele, tapi coba bayangin lagi, keluarga yang hidup dengan kurang dari 20.000 sehari. Akumulasi dari biaya-biaya ini bisa jadi beban yang setinggi gunung. Oke, kalau masalahnya ternyata ada di biaya-biaya kecil ini, kenapa sih anggaran pendidikan kita yang super besar itu nggak bisa ngatasinnya? Nah, sekarang waktunya kita lihat kemana aja sih prioritas alokasi dana itu? Coba lihat angka ini, 757 triliun rupiah. Ini jumlah yang luar biasa besar dan secara konstitusi udah memenuhi amanat 20% dari APBN. Jadi jelas banget kan masalahnya bukan di kekurangan uang. Jadi poin paling pentingnya tuh ini, masalahnya bukan pada jumlah anggarannya tapi pada desain dan prioritas penggunaannya. Ini bukan soal berapa banyak uang yang kita punya, tapi buat apa uang itu kita belanjakan. Nah, disinilah letak masalahnya mulai kelihatan. Sebagian besar anggaran pendidikan itu ternyata lari ke program-program non-instruksional. Salah satu contohnya adalah program makan bergizi gratis. Tentu program ini penting, tapi porsinya yang sangat besar akhirnya menyedot dana yang seharusnya bisa dipakai untuk mengatasi hambatan paling mendasar. Dan inilah akibatnya, kebutuhan yang paling krusial yang jadi alasan nyata kenapa seorang anak nggak bisa sekolah, seperti bantuan buat beli pulpen dan buku, justru jadi terabaikan dalam skema anggaran yang super besar ini.
Ini semua membawa kita kembali ke pertanyaan awal yang begitu mengganggu dan meresahkan. Apa iya negara dengan kekuatan finansial sebesar ini beneran nggak berdaya cuma buat urusan sebatang pena? Penulis artikelnya menyimpulkan ironi tragis ini dengan sebuah kalimat yang, jujur aja, tajam banget. Uang kita banyak, tapi tak berdaya hanya untuk sebatang pena dan beberapa lembar kertas. Sebuah kalimat yang merangkum semua kontradiksi yang udah kita bahas dari tadi. Jadi, bahasan ini ninggalin kita dengan satu pertanyaan besar. Dengan anggaran 757 triliun rupiah, apakah negara ini benar-benar tak berkutik? Ataukah masalahnya bukan pada ketidakberdayaan, tapi pada pilihan prioritas yang keliru?